Halo, gue Al. Lo siapa? Gue juga Al. Lah, lo Al juga? Iya. Ya udah deh. Selamat datang di Bal. Berbincang bersan, Al. Dan Al. Al, lo sadar gak sih? Berita-berita sekarang yang viral-viral, kita lebih cepet dapet dari media sosial kayak X, terus Instagram, TikTok. Nah, itu tuh karena media convergence gak sih? Terutama di media sosial. Iya banget. Media sosial ini udah ngubah cara kita mengkonsumsi berita dari yang dulu serba santai dari yang dulu serba formal jadi serba santai, cepat, dan karena nggak boleh juga sih. Iya ya. Tapi gimana sih sebenarnya proses ini terjadi? Apakah media lama bakal punah atau justru mereka bakal beradaptasi? Tenang aja. Di segmen ini kita bakal bahas media convergence khususnya di media sosial. Jadi stay tune. Dulu kalau misalnya kita mau nunggu berita tuh harus lihat koran pagi atau nonton TV di berita malam gitu. Kayak nunggu anime nggak sih yang keluar tiap minggu. Nah, kalau sekarang tuh gampang banget, tinggal ngeluarin HP, abis itu scroll TikTok atau lihat Instastory orang. Itu udah gampang banget deh, berita semuanya ada di genggaman tangan kita yang bisa dilihat dalam hitungan detik. Fenomena ini dikenal dengan user distributed content, yaitu berita yang bukan cuma disebar sama media besar, sama kita juga bisa, yaitu pengguna internet. Cuma modal jempol, lewat share, repost, dan bikin konten sendiri, bisa bikin informasi langsung menyebar dengan luas. Tapi dampaknya guys, sekarang semua orang bisa jadi penyebar berita. Dari tetangga yang nyebarin gosip level internasional sampai berita-berita yang kecil-kecilan. Nah, penting banget nih buat semua user untuk memahami berita yang asli dan juga berita yang hoax. Lagi ngapain? Gue lagi baca Guerrilla Media. Oh, Guerrilla Media. Iya, ini kebetulan emang menarik banget nih di bab kita. Kita masuk segmen 2 ya. Sopan santun itu adalah bahasa. Guerrilla Media atau biasa disebut jurnalisme ala netizen itu sebenarnya fenomena yang cukup marak nih belakangan ini, di mana semua orang yang punya platform di sosial media kayak kita itu bisa menjadi wartawan dadakan. Emang sih, jurnalis tuh profesi yang gak semua orang bisa dapetin dan challenging untuk dijalanin. Bayangin, lo lihat kejadian di jalanan, tinggal rekam pakai HP, posting di TikTok atau Instagram, dan bisa jadi viral. Ada orang kena kejar tempe. Gue viralin ah. Sumpah, jujur. Oh my god, lihat deh. Dia kena kejar tempe, oh my god. Jujur, lihat deh. Ya ampun, dia harus viral sih, sumpah. Inilah yang disebut Guerrilla Media. Hah? Gorilla? Bukan. Guerrilla atau gerilya, alias jurnalisme independen dari rakyat untuk rakyat. Kalau dari buku... Siapa? Kalau dari buku Lukmer dan Zoto tuh kayak gini. Oh, ngerti nih. Kutipan ini menekankan bahwa Guerrilla Media ini seringkali individu-individu yang di dunia nyata lebih dekat dengan kejadian-kejadiannya. Bahkan audiens itu bisa dibilang lebih dekat daripada arus utama mereka.
Dengan meningkatnya fenomena UGC atau biasa dibilang user generated content, jadi diskusi publik ikut terpengaruh di dalamnya dengan menantang otoritas media tradisional melalui perpaduan antara profesional dan juga amatir. Tapi ada masalah juga nih, karena siapa aja bisa jadi wartawan, banyak berita palsu jadi berseliweran. Nah, makanya kita harus jadi netizen yang pintar. Jangan asal share. Intinya, hati-hati sama clickbait ya, Bes. Siap, Bes. Pindah tempat nih. Segmen baru dong. Kita bahas apa sekarang? Di segmen ini kita bakal bahas info traders. Lah, kok nggak ada orang? Halo guys, gue mau ngejelasin ke kalian sebuah contoh kasus di mana info traders tuh beneran berbahaya gitu. Ini kasus tahun 2008 di Bulgaria. Jadi ada akun anonim yang nyebarin kalau berita suatu bank itu bangkrut. Dan hasilnya apa? Semua orang pada percaya. Dan mereka cepet-cepet panik narik uang mereka dari bank tersebut. Jadinya ya bank itu beneran bangkrut. Semua gara-gara info traders yang gak bertanggung jawab dan asal sebar info. Makanya itu kita harus waspada nih. Nah, kenapa kita harus waspada? Al, jelasin Al. Gak semua info traders itu jahat. Tapi kalau gak hati-hati, kita bisa aja kena hoax. Nah, dampak positif dari info traders ini bisa bantu nyebarin berita lebih cepat. Misalnya pas ada kejadian-kejadian penting kayak bencana atau lainnya. Nah, tapi dampak negatifnya ini bisa nyebarin hoax atau manipulasi opini publik buat kepentingan tertentu. Oh gitu ya Al. Bahaya juga nih info traders. Iyalah. Udah yuk, bahas yang baru. Bahas yang baru. Segmen baru dong. Iya. Oke. Jadi gini, sekarang hampir semua orang pegang ponsel. Mau di mana aja, kapan aja, semua bisa langsung akses berita dari tangan mereka. Tinggal scroll Instagram, aplikasi X, atau aplikasi berita lainnya. Nggak perlu tuh nunggu waktu lama lagi buat tahu update apa yang terjadi di dunia. Apalagi guys, sekarang ada yang dinamakan customized feed, di mana kita jadi terkoneksi banget nih sama dunia. Dan algoritma seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain tuh bakal menyesuaikan dengan preferensi apa yang kita mau dan kita sukai. Jadi nggak perlu nih kita ngeliat konten-konten yang tidak kita inginkan. Tapi masalahnya, makin sering kita baca berita yang cocok sama kita, makin sedikit kemungkinan kita buat melihat pandangan yang berbeda. Bisa-bisa kita terjebak sama yang namanya filter bubble. Bayangin kalau kita terus-terusan terjebak di situ. Bukannya makin terhubung, kita malah makin terjebak. Dunia makin sempit karena kita cuma bakal lihat pandangan yang sesuai sama apa yang kita suka. Makanya guys, di dunia digital ini penting banget buat kita membuka wawasan kita dan gak cuma nerima konten dari apa yang diberikan oleh media. Ki, lihat dah. Klik link berikut, kalau enggak bokap gua bakal mati hari ini. Bapak dia lah. Mau ya percaya hoax kayak gitu? Ih. Oke dah. Tapi bener-bener membuka perspektif baru biar kita bisa melihat dunia secara lebih luas. Sekarang, kalau ada konflik di suatu negara, kita bisa lihat langsung update-nya di media sosial. Twitter, Instagram, timeline, semuanya dipenuhi video dan foto langsung dari lapangan. Dari cuplikan drone, kesaksian warga, sampai kejadian real time. Jurnalisme perang udah berubah total, yang awalnya harus nunggu lewat berita di televisi. Sekarang bisa langsung lihat sambil makan nasi. Gila gak sih? Tapi ada dua sisi dari fenomena ini. Yang pertama, sisi positifnya lebih transparan dan cepat. Dulu, kita cuma bisa ngandelin berita dari media mainstream. Sekarang warga biasa, jurnalis, independen, bahkan tentara di garis depan pun bisa langsung kasih upload kondisi sebenarnya. Ini bikin informasi lebih terbuka dan bisa dapat perspektif dari berbagai sisi. Nih, jadi sama ya kayak segmen-segmen sebelumnya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya tetap kritis. Yang pertama, cek sumbernya. Yang kedua, perhatiin detailnya. Yang ketiga, jangan terprovokasi. Banyak narasi yang sengaja didesain buat nyebar kebencian. Jadi, stay calm and cross check dulu sebelum share.
Nah, sisi negatifnya manipulasi dan propaganda. Karena semua orang bisa ngepost, banyak juga nih konten yang sengaja dipelintir buat propaganda atau hoax. Bisa jadi video yang viral bukan dari perang yang lagi terjadi, tapi dari tahun yang lalu-lalu. Dari 3 hal tersebut, kita harus perhatiin nih. Kalau berita cuma dari satu akun gak jelas, jangan langsung percaya. Bandingin dengan sumber lain yang lebih kredibel. Lalu kita juga bisa cek metadata gambar. Lihat apakah video itu udah pernah beredar sebelumnya. Kita bisa pakai tools kayak Google Reverse Image Search. Intinya, media sosial bisa jadi pedang bermata dua di jurnalisme perang. Bisa kasih kita akses ke informasi real time, tapi juga bisa jadi alat manipulasi. So, always stay sharp guys. Jangan sampai jadi korban hoax. Jadi Al, menurut lu media sosial tuh bakal ngegantiin media tradisional 100% gak sih? Jaga juga, media konvergensi itu bukan sekedar menggantikan, tapi lebih ke hidup berdampingan. Lo masih lihat kan, media-media lama yang sekarang udah eksis di YouTube, Instagram, X, itu tandanya mereka beradaptasi. Jadi konvergensi media itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi gimana semuanya bisa koeksis dan adaptasi sama era digital. Itu dia guys pembahasan kita untuk hari ini tentang media konvergensi di media sosial. Jangan lupa nantikan konten-konten kita berikutnya. Share, like, dan subscribe. Dadah! Dadah! Itu bikunnya. Ayo kita datang ke bikunnya. Makasih ya bang.